Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cililin, di rumah makan Napak Sancang. Hidangannya sudah kita nikmati bersama. Mudah-mudahan ibu-ibu hadir datang ke tempat ini jauh-jauh dari Bandung, insya Allah sehat walafiat, selamat, dan nanti pulang juga sehat dan selamat. Pada kesempatan ini jadwal kajian Riyadhus Shalihin bab ke-26 tentang larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan harta yang diperoleh dari hasil kezaliman. Maka materi yang sudah di tangan ibu-ibu semua ini saya ambil sebagai penjelasan dari bab tersebut. Apa yang dimaksud dengan zalim? Para ulama dalam berbagai kitab-kitab syarah, baik itu tafsir, baik itu syarah hadis, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan zalim. Kata para ulama, zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Ibu misalnya beli sepatu mahal, harganya 2 juta, mau dipakai sayang, akhirnya disuhun ku ibu teh, disimpan di kepala. Kenapa sayang 2 juta? Ya, akhirnya disimpan di kepala karena takut kotor. Nah, itu zalim tidak, Bu? Zalim. Kan beli sepatu itu untuk melindungi kaki, bukan untuk melindungi kepala. Atau ini gelas itu untuk apa? Untuk minum. Oleh bapak-bapak malah dipakai wadah puntung rokok. Nah, itu sudah zalim, Pak. Secara estetika juga nggak pantas masa gelas dipakai wadah puntung rokok. Akan tetapi yang dimaksud dengan zalim dalam penjelasan Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dan juga Imam Al-Bazari dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, az-zulmu salasatun, zalim itu ada 3 macam. Yang pertama, fazulmun la yaghfiruhullah, ada kezoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, hati-hati dengan zalim ini. Yang kedua, wazulmun yaghfiruh, ada kezoliman yang akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, wazulmun la yatrukuh, ada kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Maksudnya tidak akan dibiarkan itu diurus. Sekalipun orang yang berbuat zalim itu sudah tubu ilallah taubatan nasuha, sudah bertaubat kepada Allah dengan benar-benar taubat, tapi tetap Allah akan mengurus urusan kezaliman yang ketiga ini. Fa'amma zulmul ladzi la yaghfiruhullah, adapun zalim yang tidak akan dimaafkan oleh Allah adalah fasyirku, kezaliman syirik. Itu zalim terbesar. Sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu benar-benar sebuah kezaliman yang sangat zalim, kejahatan yang sangat jahat, kekejian yang sangat keji. Kezaliman yang sangat zalim adalah musyrik, yaitu antaj'ala lillahi niddan, kita menjadikan sekutu bagi Allah.
Allah yang mengurus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Tapi ibadah ke patung, ibadah ke gunung, ibadah menyembah laut, nah itu zalim namanya, dolim terbesar. Ibaratnya ibu punya pembantu, dibayar sama ibu sebulan 2 juta, dikasih makanan yang enak, kemudian dikasih pakaian, yang penting bisa bekerja, mengurus rumah, membantu kegiatan rumah tangga. Tapi ibu yang ngasih gaji, ibu yang ngasih baju, ibu yang ngasih makan, yang dicuci piring tetangga. Nah, kira-kira bagaimana itu Bu kalau ibu punya pembantu begitu? Pasti dipecat. Ngapain ngagaji besar-besar, yang dibersihin rumah tetangga. Nah, sama Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, tapi menyembah patung, menyembah api, menyembah matahari, maka syirik, kata Allah, la zulmun azim, itu satu kezaliman yang sangat besar. Sehingga apabila seseorang melakukan kemusyrikan dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah lalu ke bawah mati, maka ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang musyrik, tapi Allah masih akan mengampuni dosa selain itu liman yasha, kepada orang yang dikehendaki. Ini maksudnya apabila ada selingan dulu, ada iklan dulu. Nah, maksudnya apabila dosa musyrik itu ke bawah mati dan dia tidak sempat bertaubat. Kalau sempat bertaubat, dimaafkan nggak oleh Allah? Insya Allah dimaafkan. Karena para sahabat-sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain itu sebenarnya mantan-mantan musyrikin, Bu. Tetapi karena para sahabat utama, para sahabat Rasulullah itu tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat, maka Allah menjamin di dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, para sahabat-sahabat yang dulu umat Islam masuk Islam pertama, hijrah pertama, baik dari kaum muhajirin maupun ansor yang masuk Islam pertama, Allah sudah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik itu apabila dosa ini terbawa mati dan kita tidak sempat bertaubat. Kemudian yang kedua, wa amma zulmul ladzi yaghfiruhu, adapun kezaliman yang akan diampuni oleh Allah adalah fazulmul ibadi anfusahum, kezaliman seorang hamba terhadap diri mereka, fima bainahum wa baina rabbih, yaitu terhadap sesuatu kewajiban antara dia dan antara Tuhannya. Maksudnya kezaliman terhadap diri itu perbuatan-perbuatan dosa. Karena kalau kita melakukan dosa itu sama dengan mendolimi diri. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa oleh Allah diperingatkan, orang itu akan disiksa dengan siksaan yang keras. Misalnya orang mencuri, orang korupsi, orang berzina, maka Allah akan menghukum baik hukuman dunia maupun hukuman akhirat. Maka ketika si hamba melakukan perbuatan dosa, itu dinilai dia telah mendolimi dirinya sendiri, telah membinasakan dirinya sendiri. Tapi kalau Allah mengendaki kezaliman yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah memaafkan. Kalinya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Somit. Kata Ubadah bin Somit, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisi. Pada satu saat kami sedang bersama-sama dengan Rasul dalam satu majlis.
Lalu Nabi bersabda, tubayi'uni ala an tusyriku billahi syai'a. Berbaiatlah kalian kepadaku, berjanji setia bahwa kalian tidak akan musyrik kepada Allah sedikit pun. Wala taznu, kalian tidak akan berzina. Wala tasriku, kalian tidak akan mencuri. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, kalian tidak akan membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Membunuh dengan cara yang benar itu misalnya membunuh karena kisos, membunuh karena rajam, itu dibenarkan. Faman wafa fa ajruhu 'alallah. Siapa yang memenuhi larangan-larangan ini, menghindari larangan-larangan ini, mengikuti perintah Allah, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Wa man asaba syai'an min zalik, siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, apakah itu berzina, mencuri, membunuh, lalu dihukum dengan hukum Allah, fahuwa kafaratun lah, maka itu akan menjadi penghapus dosanya. Insya Allah di akhirat selamat, tidak akan dihukum lagi. Tapi kalau sekarang belum menjalani hukuman dunia, ya di akhirat dihukum lagi. Tapi waman asoba syai'an min zalik, barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu atau berbuat dolim terhadap dirinya, fasatarohullah, lalu oleh Allah ditutupi alaihi atas dosanya. Maksudnya ditutupi itu orang yang berbuat dosa itu tidak tertangkap aparat sehingga terlepas dari hukuman. Atau misalnya dia berbuat dosa, jenis-jenis dosa ini, tapi tinggal di satu negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, seperti di Indonesia kan. Tidak ada hukum syar'i terkait dengan pidana zina, mencuri, membunuh. Fasataruhullah, bahasa hadisnya ditutupi oleh Allah. Fa'amruhu 'alallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Nah, bagaimana Allah memutuskan hukum orang-orang yang belum menjalani hukuman dunia? Insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Kalau Allah menghendaki memaafkan, insya Allah nanti di akhirat dimaafkan, tidak akan dihukum. Tapi kalau Allah menghendaki menyiksa, azabahu, boleh saja disiksa. Maka kezoliman yang kedua, dolim terhadap diri dalam bentuk melakukan perbuatan dosa, itu masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah kalau yang bersangkutan tubu ilallah taubatan nasuha. Kezoliman yang ketiga yang disebut dalam hadis adalah wa amma zulmul ladzi la yatrukuhullah fadulmul ibadi ba'dihim ba'don. Kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezoliman seorang hamba terhadap sesamanya, hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'din, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus untuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Nah, makanya Allah mengingatkan dalam sebuah hadis kursi. Hadis kursi itu adalah firman Allah, tetapi disampaikan oleh Nabi SAW dengan bahasa Nabi. Kata Allah, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku sendiri, maka aku menjadikan kezoliman itu haram dilakukan di antara kalian semua. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi hati-hati ibu, kezoliman yang dilakukan oleh kita terhadap sesama, kalaupun sesama kita tidak bisa membalas, satu saat Allah yang akan membalas. Kita membunuh seseorang, yang dibunuh tidak bisa membalas. Pada hari kiamat nanti dipertemukan. Ibu dolim terhadap binatang, bisa dikisos? Bisa. Makanya kan ada hadis yang mengatakan ada seorang ibu yang masuk neraka disebabkan kucing. Kenapa? Dia kurung kucing itu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak juga dilepas, sehingga kucing itu mati kelaparan. Maka itu termasuk kezaliman binatang. Jangankan kezoliman terhadap manusia terhadap binatang, kezoliman di antara binatang saja nanti ada hukuman kisosnya. Seperti dalam hadis dikatakan nanti semua makhluk akan dikumpulkan, dari yang pertama sampai yang terakhir, termasuk seluruh binatang akan dikumpulkan di padang mahsyar.
lalu didatangkan 2 domba yang pernah mentanduk domba yang bertanduk pernah menyeruduk domba yang tidak bertanduk. Bisa ngebalas nggak nih domba yang tidak bertanduk? Nggak bisa. Maka nanti pada hari kiamat oleh Allah dipertemukan, lalu dipindahkan tanduknya, Bu. Disuruh diseruduk lagi. Setelah itu lunas. Nah, cuman domba mah hidupnya selesai sampai di situ. Kunu turoban. Sekarang kamu jadi tanah saja. Inilah yang membuat iri orang-orang kafir, sehingga disebut dalam surat An-Naba itu orang kafir menjerit pada saat menghadapi hukuman Allah. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turoba. Andai kata aku juga dijadikan tanah. Nah, kezaliman, bentuk-bentuk kezaliman terhadap sesama manusia itu cukup banyak. Bukan hanya membunuh, tapi termasuk juga misalnya mempermalukan orang lain, memperlihatkan keaiban seseorang di depan orang banyak, itu termasuk perbuatan zalim. Atau mengambil hak harta orang lain dengan cara yang zalim. Kata Nabi, seseorang yang menggeserkan batas tanah sejengkal saja, maka itu akan dilipat ganda menjadi 7 lapis tanah, dan kemudian nanti akan dikalungkan di lehernya. Karena itu bentuk kezaliman. Ibu misalnya punya hutang, sudah bisa nih bayar hutang, sudah mampu membayar hutang, tapi ditunda-tunda, dolim tidak itu, Bu? Itu termasuk dolim. Nanti dulu, buat main dulu, buat beli baju dulu. Kalau kita sudah mampu membayar hutang lalu menunda-nunda, sengaja menunda-nunda, itu termasuk perbuatan zalim. Tapi kalau kita tidak mampu, ya Allah memaafkan. Dan orang yang dihutangi diperintahkan oleh Nabi supaya memberikan tenggang waktu, tafassahu. Nah, makanya di hadis yang terakhir ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ittaquz zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal kiamat. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, di sini menarik, Allah menyebut kata zulmat, bukan zulmat tapi zulumat. Kalau zulmat itu isim mufrad, kalau zulumat itu jamak, namanya jamak muannas salim. Kenapa menggunakannya zulumat bukan zulmat? Karena maksudnya kegelapan, berlapis kegelapan. Nah, di sini ada 2 penafsiran dari para ulama. Yang pertama, yang dimaksud zulumat itu saking sulitnya. Jadi yang dimaksud fa inna zulma zulumatun yaumal kiamat, maksudnya Allah memberikan kesulitan yang sangat pada hari kiamat. Kesulitan di mahsyar, kesulitan saat menghadapi hisaban, kemudian kesulitan saat melintas jembatan Sirat. Nah, yang kedua, ada yang memahami secara tekstual, secara hakikat bahasa zalim itu memang kegelapan berlipat-lipat, yaitu pada saat kita melintas di atas Sirat tersebut. Kenapa? Karena sifat Sirat itu 3 kata Nabi. 1 licin, 2 tajam, 3 gelap, Bu. Licin, lebih licin daripada rambut. Tajam, lebih tajam daripada pedang. Gelap, sangat gelap. Nah, bagaimana ibu bisa berjalan di atas Sirat? Dengan cahaya. Kita nanti punya cahaya, dan cahaya itu diukur dengan kadar imannya. Namun ada 2 amal, ini yang sudah kita bahas di bab 25 ya. Ada 2 amal yang akan menyelamatkan kita di atas Sirat, yaitu yang pertama amal menjaga amanah, yang kedua amal menjaga silaturahmi. Maka amanah akan berdiri di sebelah kanan Sirat, silaturahmi akan berdiri di sebelah kiri Sirat, lalu menjaga orang-orang yang melintas di atasnya. Nah, maka kata Nabi, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah terhadap kezaliman, karena zalim itu akan membuat kegelapan pada hari kiamat. Yang kedua, wattaqus syuha, jauhilah sifat kikir. Kikir itu lebih parah dari bakhil. Kalau bakhil mah kikir harta, kalau syuhun itu bukan hanya kikir harta tapi juga kikir amal. Nah, bahasanya di sini bukan hanya bakhil kikir harta tapi juga kikir
amal, males, sholat males, membantu orang males. Kata Nabi, wattaqusyuha, takutlah, bertakwalah kepada Allah, jauhi sifat kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qablahum, karena sesungguhnya kekikiran itulah yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kita. Si Korun itu orang soleh bu asalnya, tapi oleh Allah diuji dengan banyak anak dan kurang harta, sehingga datanglah kepada Nabi Musa minta didoakan supaya jadi orang kaya. Didoakan oleh Nabi Musa karena janjinya bagus. Wahai Musa, doakan aku, insya Allah kalau aku jadi orang kaya, aku akan dermawan. Lana soddaqona, kami akan banyak-banyak bersodakoh. Walanakunanna minas solihin, kami akan menjadi orang yang soleh. Begitu harta kekayaan diberikan oleh Nabi Musa, diminta zakatnya, malah menjawab, apa yang saya peroleh ini hasil kerja keras saya sendiri. Innama min ilmin indi, ini hasil ilmu yang saya pelajari, nggak ada urusannya dengan Allah. Maka akhirnya hartanya oleh Allah dikemanakan? Diambil lagi. Hartanya diambil lagi dengan cara ditenggelamkan, bukan hanya hartanya, tapi dengan Korun dan tentaranya. Nah, ini akibat kekikirannya. Makanya walaupun kaya raya si Korun itu, nggak ada ibu-ibu yang tertarik ngasih nama anaknya Chef Korun. Karena walaupun kaya tidak menarik ya, karena dia kikir, bakhil, pedih, mereket jahe, merek GHC. Itulah sifat Korun. Wattaqusyuha, takwalah atau jauhilah sifat kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qablahum, karena kekikiran itulah yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kamu. Bahkan yang lebih parahnya, hamalahum an ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir dan sifat dolim itu bisa mengantarkan seseorang berani mengalirkan darah saudaranya dan menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Nah, kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain, kezaliman antar sesama manusia, kezaliman manusia terhadap binatang, itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pada satu saat nanti Allah akan membereskan. Makanya kata Nabi, kalau kita pernah zalim terhadap orang lain, itu minta halal sekarang, atau kembalikan harta itu sebelum nanti disuruh dikembalikan di akhirat. Dan di akhirat itu sudah tidak ada lagi dinar, sudah tidak ada lagi dirham, sudah tidak ada lagi uang, sudah tidak ada lagi perhiasan. Dengan cara apa? Kita membayar kezaliman dengan amal soleh kita sendiri. Makanya dalam salah satu hadis Nabi mengingatkan ada orang-orang yang muflis teh bangkrut gitu. Dari dunia membawa banyak amal soleh, amal sholat, amal zakat, amal saum, amal haji, amal umroh, tapi begitu sampai di akhirat habis karena pernah menzalimi si A, pernah memaki si B, pernah memfitnah si C, pernah merugikan banyak orang, sehingga habislah seluruh amal soleh. Dan seluruh amal solehnya habis sebelum tuntutan selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Kesalahan-kesalahan orang lain ditimpakan, ditambahkan ke kita. Nah, jangan sampai menjadi orang yang rugi atau bangkrut. Nah, itulah 3 macam kedoliman yang diperingatkan oleh Nabi. Pertama, zalim yang tidak akan diampuni, yaitu musyrik kepada Allah. Yang kedua, zalim yang mungkin akan diampuni, yaitu zalim terhadap diri sendiri, dosa-dosa. Kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, masih ada kemungkinan dimaafkan. Yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan kecuali nanti akan diurus, yaitu zalim terhadap sesama manusia atau zalim terhadap binatang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah sedikit tausiah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.